Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampung Digital. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang pengenalan Scratch. Ya, langsung aja gimana? Pertama, kita buka Google Chrome dulu. Bebas kalian mau menggunakan browser apapun ya. Nah, misalnya saya menggunakan Google Chrome, kemudian ketikkan Scratch. Kemudian kalian pilih yang ini, yang paling atas, Scratch Strip Meet. Kita tunggu loadingnya. Pastikan kalian mempunyai koneksi internet ya. Kemudian kalian tinggal klik create untuk membuat project baru. Nah, ini adalah tampilan dari lembar kerja website atau aplikasi Scratch. Nah, sedikit informasi bagi teman-teman yang baru menggunakan Scratch. Jadi Scratch ini adalah sebuah platform berbasis website yang bisa kita gunakan untuk belajar tentang coding ya, atau pemrograman berbasis visual. Jadi kita nggak perlu ngetik-ngetik kode, kita tinggal menyusun blok-blok codingnya yang ada di sebelah kiri ini ya, sama kayak seperti puzzle. Nah, jadi yang pertama yang perlu saya jelaskan, ada beberapa menu atau fitur yang bisa kita gunakan di Scratch. Yang pertama ada block coding. Di sini ada motions untuk mengatur gerakan, ada looks untuk mengatur tampilan, ada sounds untuk menambahkan suara, ada events untuk mengatur trigger atau penyebab dari suatu aksi. Ya, nanti kita coba. Kemudian ada control, ada looping, perulangan, ada conditional atau pengkondisian dan lain-lain. Kemudian ada sensing, ini untuk kita tahu apakah sebuah scratch menyentuh scratch lain, apakah mouse pointer ya atau kursor ini menyentuh sprite itu atau enggak. Kemudian ada operator untuk melakukan operasi atau perhitungan. Kemudian ada variabel untuk menyimpan nilai, dan juga ada block atau functions. Nah, jadi ini udah cukup lengkap banget ya untuk kita belajar basic-basic dari coding sebelum nanti kita ngoding beneran menggunakan text coding ya. Nah, kemudian di tab berikutnya ada custom. Nah, ini untuk kita ngedesain dari sprite-nya ya, bisa kita tambah-tambah. Kemudian ada sounds, di sini suara bisa kita tambah juga, atau kita mau upload dari suara atau background yang kita punya kalau nanti kita buat game. Nah, kemudian di sebelah kanan itu ada tampilan dari game yang kita buat ya, sini. Nah, kemudian di bawahnya ada pengaturan untuk sprite dan kita bisa menambahkan background. Kalau mau menambahkan sprite-nya tinggal klik ini ya. Nah, di tengah-tengah ini adalah lembar kerja untuk kita susun codingnya. Nah, gimana? Apa yang mau kita buat? Kita misalnya mau buat game find the animal. Jadi kita mau agar si kucing ini bergerak dulu, bisa ke kanan, kiri, atas, bawah. Caranya gimana? Pertama kita butuh trigger, apa yang menyebabkan kucing ini bisa bergerak. Nah, misalnya kita klik event when green flag click atau bendera hijau diklik. Ini artinya ketika bendera hijau diklik, atau istilahnya ini bisa disebut dengan tombol play, maka apa yang akan kita lakukan? Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan control forever. Nah, forever ini digunakan agar satu blok coding atau lebih itu bisa diulang-ulang atau dikerjakan terus ya. Kita masukin if, kemudian kita masukin sensing biar kita tahu tombol mana yang dipencet ya. Kita ke kanan dulu misalnya right arrow. Jadi jika tombol kanan atau panah kanan itu dipencet atau ditekan, apa yang akan kita lakukan? Nah, ini dijalankan terus ya selama ininya kita klik ya. Oke. Apa yang kita lakukan? Yang pertama kita butuh motion untuk gerakan. Pertama kita masukkan point in directions, arahnya. Ini benar 90 ya ke kanan. Kemudian kita butuh move 10 step atau mungkin bisa 5 step juga. Ini bisa diganti ya. Nah, kalau kita jalankan, kita klik bendera hijau, kita tekan tombol panah kanan di keyboard kita, ini bisa jalan nih. Nah, itu fungsi dari forever. Jadi dia dicek terus apakah si user ini nekan atau enggak ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita perlu dia ke kiri. Ke kiri gimana? Kita stop dulu. Kita tinggal copy, arahkan kursor ke atas if, klik kanan, duplicate, kemudian taruh di bawahnya. Ingat ya, di bawah harus sejajar, bukan di dalam.
Nah, kemudian ini tinggal kita ganti menjadi arah sebelah kiri. Kemudian ini kita arahkan ke sebelah kiri. Ya. Oke. Nah, kalau udah, kita jalanin lagi, kita bisa ke kiri. Nah, tapi masalahnya sekarang ketika ke kanan dia aman, ke kiri dia keputar balik. Nah, atau kepalanya di bawah ya. Nah, kita bisa atasi dengan menambahkan set rotations paling atas ya. Nah, di sini. Boleh tambahkan di sini aja. Nah, kita stop, kita jalanin lagi ya. Nih, udah bisa nih. Nih. Nah, oke. Nah, cuman sekarang masalahnya kaku ya. Sedangkan kalau kita lihat di sini dia ada custom nih. Nih, gerakan ketika kakinya lurus, ketika kakinya bengkok. Nah, ini kita bisa manfaatkan. Gimana caranya? Kita bisa tambahkan di setiap kali dia neken tombol panah kanan dan kiri, itu kita next custom. Nah, jadi dia next custom terus ya. Jadi biar ada animasinya sedikit. Tambahin di sini dan jangan lupa tambahin juga di sini. Nah, jadi kalau kita jalanin lagi, tuh, ya, tuh, bisa jalan kan ya. Nah, sekarang tinggal ke atas dan ke bawah. Ini juga sama, bisa kita copy, klik kanan duplicate sama ya. Kemudian arahkan ke panah atas, up arrow. Point in direction-nya jangan lupa ke atas. Kemudian untuk bawah juga. Nih. Kita arahkan ke panah bawah, down arrow, dan point in direction-nya jangan lupa kita arahkan ke bawah. Nih. Jadi kalau kita jalanin full-nya gini. Bisa ke kanan, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kiri. Nah, oke. Nah, sekarang ini agak monoton ya. Kayak nggak ada apa-apanya. Nah, kita perlu menambahkan yang namanya background atau backdrop kalau di sini ya. Kalau ini namanya sprite, nah, kalau ini namanya backdrop. Kita tambahkan backdrop. Misalnya karena kita find the animal, animal itu biasanya identik dengan hutan ya. Jadi kita tambahkan forest atau hutan nih. Tambahkan, kita tunggu. Nah, ini udah ketambah nih ya. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita mau tambahkan hewan lain. Anggaplah dia mencari seekor kupu-kupu. Kita tambahkan, klik bagian choose a sprite ini. Kita cari kupu-kupu itu bahasa Inggrisnya butterfly ya. Nah, teman-teman boleh pilih mau butterfly 1 atau 2. Saya misalnya butterfly 1. Nih, kita atur ya ukurannya misalnya 30 aja. Nah, ini ya. Atau mungkin kekecilan 50 aja ya, 50. Nah, udah. Nah, skenario-nya atau ceritanya, kupu-kupu ini akan muncul secara random. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita tambahkan when green flag dulu ya. When green flag. Berarti kita butuh event ini, kemudian kita klik motion, kita cari go to random positions. Nih. Jadi ketika dimulai dia random tuh. Nih, ya. Nah, tidak hanya itu, kita pengennya juga ketika si kupu-kupu ini kena sentuh oleh si kucing, biar nggak bingung kita kasih nama sprite-nya kucing aja ya. Nih. Nah, kita pengen dia pindah lagi. Nah, gitu ya. Kita pengen dia pindah lagi. Nah, caranya gimana? Kita bisa gabung di coding yang sama atau kita bisa tambahin coding yang baru ya. Nah, contohnya biar lebih mudah, biar nggak bingung, kita tambahin aja when green flag lagi. Kemudian kita ke control, kita tambahin forever. Apa gunanya forever? Biar dia ngecek terus apakah si kucing ini nyentuh kupu-kupu nggak. Nah, kalau nyentuh kita mau ngapain? Nah, maka kita butuh if di sini. Kemudian sensing, kita pilih ada yang touching mouse pointer. Nah, nanti kita ganti ya. Nah, kita masukkan di sini. Kemudian kita ganti si kucing. Jadi ketika kucing nyentuh si kupu-kupu, ingat ya kita codingnya masih di kupu-kupu. Apa yang mau kita lakuin? Misalnya nih, kita tambahin the looks, dia ngomong say misalnya ya. Kita masukin pesannya, hey, Anda menemukan saya. Nah, setelah dia ngomong, dia pindah lagi random tuh. Jadi kita butuh motions, kemudian
kita masukkan lagi go to random position. Nah, udah deh jadi game kita. Game sederhana ya. Jadi kalau kita mulai, nih, si kucingnya kita sentuhin ke kupu-kupu ya. Tuh, hei Anda menemukan saya tuh. Kayaknya kecepatan ya. Go to random positionnya. Kita kasih waktu tunggu ya. Kita bisa tambahkan, kita ke control. Kita tambahkan nih, wait. Jadi sebelum go to random positions, dia nunggu dulu 1 detik ya. Oke. Nah, kita jalanin lagi. Nah, kita sentuhin. Baru dia. Tuh. Oke. Nah, baru dia random positions ya. Nih. Oke, ada sedikit ngebug, bentar. Oh ya, kita jangan nambahin yang C ini ya. Kita tambahin, bentar. Kita copy dulu. Kita bukan C yang ini, wajar nggak hilang-hilang nih. Hei, Anda menemukan saya terus jadi ya. Kita tambahkan yang C selama 2 detik nih. Nih, tambahkan. Kita paste lagi tulisan tadi nih. Jadi ketika dia sudah sentuh, dia hilang. Bentar ya. Nih. Hilang. Kupu-kupunya random position. Hilang. Kupu-kupunya random position. Udah. Tinggal kalau memang mau tambahin skor, kita tinggal tambahin di variabel. Kita buat variabel skor. Skor ya. Skor ini fungsinya untuk apa? Skor ini untuk menyimpan nilai ya, atau menyimpan skornya. Kita klik OK. Kemudian di awal ketika baru mulai atau ketika bendera hijaunya diklik, kita set skornya 0. Nah, baru ketika dia nyentuh si kucing atau kucingnya yang nyentuh si kupu-kupu, maka kita change ya, kita tambahkan skornya. Kita boleh tambahkan di atas aja ya, paling atas kita ubah skor variabelnya, kemudian kita tambahkan 1. Nah, ini udah tampil nih. Sekarang kita play lagi ya. Tuh, nambah 1 kan, hilang. Kita kenain lagi. Oh, nambah 2. Oke, seperti itu ya. Jadi game sederhana kita. Ini untuk codingan si kucing biar dia bergerak. Ini untuk codingan si kupu-kupu. Oke, sampai jumpa di tutorial Scratch berikutnya teman-teman Sobat Digital. Jangan lupa like, comment, and share serta subscribe channel YouTube Kampung Digital ID.